Banyak orang sebenarnya overthinking, tapi dia tidak menyadarinya. Jadi overthinking itu adalah seorang yang selalu terobsesi, memikirkan banyak hal, berulang-ulang untuk topik yang sama, sampai parahnya segala kegiatan hidup normalnya terganggu. Jadi orang yang overthinking ini biasanya dia selalu cemas tentang apa yang akan terjadi ke depan dan selalu menyesali apa yang sudah terlewatkan. Ada banyak hal yang jadi penyebab orang itu overthinking. Yang pertama, biasanya orang ini adalah seorang yang perfeksionis. Orang yang perfeksionis selalu berusaha sempurna, hanya berpikir terus. Kemudian biasanya juga orang yang overthinking itu cenderung overgeneralisasi. Jadi ada satu peristiwa yang disamakan untuk semua situasi. Misalnya dia baru saja ditipu orang. Kemudian setiap orang yang dia temui itu selalu ada dalam bayangannya akan melakukan hal yang sama. Kemudian terkait dengan perfeksionisme, orang tersebut ingin segalanya bisa dia kontrol, bisa dia kendalikan. Orang tersebut ingin segalanya bisa dipastikan. Jadi dalam pikirannya, dia pengen menemukan sesuatu solusi yang permanen untuk semua kondisi. Kemudian orang yang overthinking bisa juga disebabkan karena dia tidak mau berkonflik, selalu mencari cara agar semuanya itu senang. Jadi akibatnya dia berpikir dari banyak sisi. Penyebab lain dari overthinking juga faktor rasa percaya diri yang rendah. Nah, kalau dari sisi cakra, ini artinya cakra dasarnya tidak balance. Hal-hal yang lain yang sering terlewatkan karena adalah peristiwa traumatis masa lalu, masa kecil, dan lingkungan bagaimana dia dibesarkan. Ada beberapa penelitian juga bahwa biasanya ini terkait juga dengan faktor genetik. Nah, berikut ini tanda-tanda. Mungkin kamu perlu cek tanpa sadar kamu adalah seorang yang overthinking. Tanda yang pertama, apakah kamu selalu didominasi rasa takut dan kecemasan? anxiety ya, tapi terus-menerus. Dalam kepalamu ada banyak skenario bermacam-macam tentang apa nanti yang akan terjadi. Kamu merasa semua serba tidak pasti dan ingin punya kendali. Kemudian tanda yang kedua adalah kamu sering merasakan badanmu terasa kaku-kaku ya. Jadi semua yang ada dalam kondisi batinmu, emosimu, itu membuat efek ketegangan pada level fisikmu. Jadi secara fisik kamu sering mengalami keluhan, gagal ya kan, di area-area tertentu. Kemudian berikutnya juga adalah biasanya pernapasanmu menjadi dangkal atau pendek. Tanda berikutnya, kalau kamu overthinking, biasanya kamu susah tidur atau insomnia. Jadi kamu susah tidur tapi memikirkan hal yang sama. Ini berbeda dengan kalau kamu mengalami awakening. Kamu bukan memikirkan tentang kecemasan dan ketakutan, tapi kamu punya nafsu atau dorongan pengen tahu banyak hal. Kemudian tanda berikutnya, kamu perlu pastikan apakah kamu sering ragu. Orang-orang yang sering ragu biasanya takut memutuskan dan biasanya juga dia menyesali apa yang sudah terlewatkan. Ini biasa orang kan mengeluh, tadi mestinya. Nah, semacam itu. Tanda berikutnya, kamu overthinking, kamu susah melepaskan. Jadi kalau ada orang berkata yang mungkin tidak bermaksud menyinggung kamu, tapi itu selalu kamu pikirkan. Itu begitu mendominasi kondisi emosimu. Tanda berikutnya kamu overthinking, kamu selalu mencari pendapat saran orang hanya untuk satu masalah yang sama. Kamu sulit meyakinkan dirimu pada pilihanmu sendiri. Kemudian tanda berikutnya, biasanya orang yang overthinking itu pengen segala sesuatunya cepat. Jadi misalnya kamu menghubungi seseorang, mengirim pesan misalnya, dan orang tersebut tidak merespon dengan segera. Ini kemudian menjadi bahan pikiranmu, berpikir seolah-olah ada apa. Nah, semacam itu. Tanda berikutnya juga untuk orang overthinking, kamu sulit enjoy the moment. Jadi kamu itu sulit untuk bersantai, bahkan untuk sejenak. Melakukan hal-hal yang sederhana, ya kan, di luar apapun yang menjadi tugas atau beban normalnya kamu sebagai orang. Oke, lalu bagaimana mengatasi overthinking? Jadi kamu bisa lakukan dengan belajar relaksasi, meditasi. Itu adalah proses kamu belajar untuk bagaimana diam, berhenti dari kesibukan berpikir. Nah, kebanyakan orang meditasi justru tambah sulit karena mereka berpikir harus kosong, harus tenang, harus fokus, dan lain-lain. Tidak, saya pernah bagikan di video saya. Kamu meditasi di fase kontemplasi ya, fase ketiga, melabeli pikiranmu itu sendiri. Jadi biarkan saja pikiran lewat, cuma kamu berikan label tentang waktu. Jadi misalnya kemarin kamu ditipu orang,
ada kekhawatiran, ketakutan. Oke, kamu berikan label ketika pikiran itu muncul, ini masa lalu, ini adalah kekhawatiran. Kemudian kamu berpikir, aduh besok ketemu orang itu. Kamu labeli juga, itu masa mendatang, itu belum terjadi, itu adalah kekhawatiran. Oke, jadi kamu hanya perlu mengamati semua yang muncul dan berikan label. Kemudian langkah lain untuk mengatasi overthinking ya, kamu bisa gunakan olah pernafasan. Jadi meditasi dengan mengamati nafas, merasakan aliran nafas saja, itu sudah mengubah semua kinerja mekanisme tubuhmu, berikut juga emosimu. Jadi bagaimana kamu hanya memperhatikan nafas, alami, tarik dari hidung, keluar lewat hidung, serileks mungkin, tidak perlu berpikir yang lain. Kemudian langkah berikutnya, kamu harus punya momen atau waktu di mana kamu mencoba untuk bersantai sejenak. Jadi misalnya malam hari sebelum kamu tidur, kamu bisa gunakan 5 menit untuk mendengarkan musik yang rileks. Oke, supaya ritmenya nanti terbentuk. Kamu mencoba mengistirahatkan pikiranmu. Dan kamu membiasakan juga bahwa ketika kamu memaksa diri terus berpikir, itu juga tidak akan mengubah banyak. Jadi belajar untuk bersantai dengan aktivitas, bisa melihat film, membaca buku-buku yang ringan ya, apapun, ini perlu dilatih. Kemudian berikutnya ketika kamu mengalami overthinking, coba kamu program ulang, berpikir praktis, fokus pada langkah atau solusi. Jadi kamu perlu membedakan ya, antara berpikir dan mengkhawatirkan. Kalau kamu berpikir, itu tentang langkah. Kalau mengkhawatirkan itu tentang apa efek dari langkah itu. Padahal, ya kita tidak tahu. Jadi fokus saya mau apa, dan kamu berpikir resikonya hanya 2. Apakah sesuai keinginan atau tidak sesuai keinginan. Jadi kamu sudah bersiap ke sana dan fokus seandainya ini terjadi, apa rencanamu. Kalau tidak terjadi atau sesuai keinginan, apa rencanamu. Jadi kamu fokus ke sana saja, fokus ke solusi, bukan tentang efek apapun dari tindakanmu. Jadi yang kamu persiapkan di sini adalah bagaimana kamu bereaksi, tapi apa yang terjadi kamu tidak pernah bisa memastikan. Kemudian langkah berikutnya kamu harus mengenali antara intuisi dan ketakutan. Jadi beda ya, kalau intuisi itu pasti datangnya mengalir, tidak ada tekanan emosi. Kalau ketakutan, ini adalah sifat insting atau naluriah. Jadi dengan mengenali intuisi, kamu akan lebih terbantu mengatasi overthinkingmu. Kemudian berikutnya kamu harus belajar menerima apapun yang sudah berlalu, terjadi. Tidak ada baik buruk, semua adalah pelajaran. Dalam hal yang negatif sekalipun, kamu punya pelajaran, buat kamu lebih waspada ke depan. Jadi jangan selalu menghakimi dirimu, menyesalkan. Dengan kamu mengakui, melihat segala sesuatunya itu secara utuh, kamu jadi lebih bersyukur. Dan ini akan mengubah mekanisme bagaimana kamu bereaksi pada setiap aliran pikiran. Kemudian solusi berikutnya agar kamu tidak overthinking adalah mencoba berpikir luas dalam hati. Kamu lihat gambaran secara lebih besar, apapun yang kamu langkah, bahwa segala suatu hal itu pasti memiliki sisi positif dan negatif. Dengan itu, secara mental kamu siap. Oke, langkah berikutnya untuk mengatasi overthinking adalah bersentuhan dengan alam. Jadi begini, semua apa yang bisa kita pikirkan itu semua adalah aktivitas kelistrikan. Dan kamu itu adalah makhluk listrik. Nah, kalau meditasi ada istilah grounding. Grounding kamu juga bisa lakukan dengan bersentuhan dengan alam. Jadi kenapa orang-orang dulu itu sering bertelanjang kaki, melangkah di tanah terbuka. Ternyata itu efeknya banyak. Tidur mendekati tanah itu juga efeknya banyak. Jadi bisa dikatakan sumber energi itu dari matahari. Matahari itu elektrik, kemudian bumi itu magnetik. Jadi lakukan sering berjalan tanpa alas kaki di tanah ya, kalau ada tanah. Tapi setidaknya kamu sering bersentuhan dengan bumi. Ini akan membantu kamu dari mekanisme kelistrikan tubuh. Tadi adalah beberapa solusi langkah saran untuk kamu yang overthinker ya. Nah sekarang bagaimana kalau kamu mesti berhadapan dengan orang, entah itu saudara atau teman dekat yang mereka overthinker? Apa yang mestinya kalian lakukan pada mereka? Oke, saran pertama ketika kamu menghadapi orang yang overthinking, kamu harus lebih banyak berkomunikasi. Jadi setiap kali kamu berkomunikasi, itu sudah memberikan sebuah gambaran yang menenangkan. Kemudian saran berikutnya,
kamu berkomunikasi tapi sebatas hal yang memang diperlukan. Ketika kamu terlalu banyak mengatakan hal-hal yang di luar yang semestinya, itu justru akan memberikan tambahan bahan buat temanmu yang overthinking tadi untuk memikirkannya. Jadi ngomong praktis, simple saja yang tujuannya memberikan ketenangan pada temanmu tadi. Kemudian saran berikutnya, kamu berikan pernyataan dukungan atau rasa cinta pada orang temanmu yang overthinking tadi bahwa kamu akan selalu mendukung dia. Dia tidak sendiri. Kemudian saran berikutnya, ini juga yang perlu kamu perhatikan. Orang yang overthinking, meskipun kamu sudah menenangkan, kamu berkomunikasi, tapi jangan terlalu sering mengatakan ke mereka untuk tidak berpikir berlebihan. Jadi terkadang ini melelahkan buat kalian. Apalagi kalau memang kamu ada hubungan secara relasi khusus dengan orang ini. Tapi ketika kamu tidak bisa memahami alam berpikir dari seorang overthinking tadi, kamu justru terbawa emosi. Ketika kamu menghindar, nanti salah juga. Jadi tetaplah simple, tetaplah praktis, bantu mereka dengan pemikiran yang sehat dan sesuai porsinya. Oke, ini saja yang bisa saya bagikan. Semoga ini membantu. Kalau ada saran, silahkan tulis di komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.